Setelah melalui drama lika-liku persidangan, polemik rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Reynaldi Hutomo Wahab alias Aldi Bragi resmi berakhir. Kamis, 10 Februari 2022 kemarin, Aldi pun mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Ririn, menandai bahwa keduanya kini telah bercerai. Lantas apa yang membuat Ririn mengucap kata lega setelah berpisah dari Aldi? Benarkah ia merasakan penderitaan atas permasalahan rumah tangga mereka? Lalu, bagaimana pula nasib Aldi yang memilih bungkam dan kini hengkang dari rumah yang telah ia dan Ririn tempati selama ini? Di tengah proses perceraiannya dengan Aldi, Ririn kerap kali dikaitkan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Lantas seperti apa Ririn menanggapi kabar miring tersebut? Benarkah ia belum ingin membuka hati dan fokus membesarkan anak-anaknya yang jatuh dalam hak asuhnya? Namun, di saat Ririn dan Aldi telah resmi berpisah dengan damai, Jonathan dan Dena hingga kini masih terus terlibat konflik jelang putusan cerai mereka. Lantas seperti apa drama polemik pernikahan antara Jonathan dan Dena yang penuh dengan kericuan bahkan saling lapor polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca menggugat cerai pada 30 Agustus 2021 dan melalui persidangan penuh drama, rumah tangga Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti akhirnya resmi berakhir. Yang mana ditutup dengan pembacaan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 10 Februari 2022 kemarin. Saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, seusai persidangan kemarin, Ririn mengaku bahwa dirinya merasa lega lantaran kini sidang perceraiannya dengan Aldi telah selesai. Namun saat dikulik lebih jauh terkait permasalahan rumah tangga mereka, Ririn enggan menanggapinya secara gamblang. Hingga akhirnya resmi berpisah, penyebab kehancuran 11 tahun rumah tangga Ririn dan Aldi masih berselimut tabir misteri. Lantas apa yang membuat Ririn merasa lega, bahkan tercetus ucapan doa untuk menemukan jalan hidup yang lebih baik? Benarkah jika selama ini ia telah banyak menderita? Apakah semua permasalahannya itu salah satunya terkait ekonomi yang selama ini santer beredar benar adanya? Hari ini jadi alhamdulillah sudah dibacakan ikrar talak ya dari Aldi kepada Ririn, sehingga mulai hari ini Ririn dan Aldi sudah tidak suami istri lagi, sudah bercerai. Udah lega, sidang udah selesai, udah bisa jalan hidup sendiri-sendiri, jadi ya saling mensupport untuk anak-anak aja. Dengan telah diucapkannya ikrar talak oleh pemohon, dalam hal ini Reynaldi Hutomo, terhadap termohon Dwi Ariyanti, sehingga mulai hari ini perkawinan antara pemohon dengan termohon, antara Reynaldi Hutomo dengan Dwi Ariyanti putus dengan talak 1 roj'i. Talak 1 roj'i itu adalah talak baru jatuh 1, sehingga dalam masa 3 bulan ke depan pemohon masih punya hak untuk rujuk, dan termohon masih berhak untuk dirujuk oleh pemohon. Itu kalau keduanya mau. Sedangkan kalau misalnya keduanya tidak mau, lampaui dulu 3 bulan tersebut sehingga penggugat telah habis masa iddahnya selama 3 bulan lebih, 3 bulan 10 hari dalam hal ini,
baru putus perkawinan tersebut sudah final. Mohon doanya aja deh teman-teman semua. Semoga bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik. Amin. Apalagi selama ini Ririn sudah banyak menderita ya. Dengan disahkannya ikrar talak, itu artinya Aldi juga secara resmi angkat kaki dari kediaman Ririn yang selama ini mereka tempati bahkan sampai saat sidang proses perceraian berjalan. Namun berbeda dengan Ririn, Aldi Bragi yang ditemui seusai persidangan justru memilih untuk bungkam, bahkan seolah menghindari pertanyaan dari sejumlah media. Secara tegas, Ririn pun juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengusir Aldi, namun karena memang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya saat mereka berpisah. Meski tidak menuntut harta gonogini, namun putusan pengadilan pun mengharuskan Aldi memberikan nafkah idah dan mut'ah senilai total 50 juta rupiah. Lantas benarkah alasan Aldi memilih untuk bungkam ada kaitannya dengan semua hal tersebut? Dan benarkah pula Ririn masih menagih kewajiban serta hak anak yang belum dilakukan oleh Aldi? Nafkah gimana Mas Aldi? Makasih. Mengenai harta gono gini Mas. Ada yang mau disampaikan Mas Aldi? Mengenai harta gono gini Makasih. gimana Mas? Sama nanti Mas, dikit aja Mas Aldi. Nanti Mas Aldi mau pindah dari rumah Mbak Ririn atau gimana Mas? Sudah, alhamdulillah sudah. Kita sudah bisa. Artinya hengkang dari rumah Mbak Ririn gitu ya? Ya memang secara kan sudah putus ya Mbak ya, sudah bercerai. Jadi memang secara hukumnya ya Aldi sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah Ririn dan itu memang rumah Ririn. Jadi memang Aldi yang harus meninggalkan rumah. Tadi memang kewajiban mengenai hak-hak Ririn juga nafkah idah dan nafkah unah sudah dilaksanakan dengan baik sebelum talak itu dijatuhkan ya. Nah, untuk hal-hal yang lain memang masih ada kewajiban Aldi yang belum dilaksanakan dan untuk itu kami mohon itikat baik dari Aldi untuk melaksanakannya sesegera mungkin dan termasuk mengenai hak anak ya, mengenai biaya-biaya anak. Untuk perkara nomor 2971 PDTG 2021 PJS atas nama Renaldi Utomo bin Abdurrahman Hudono Dimas Wahab melawan Dwi Aryani bin Sudirman Rianto Noto telah diucapkan ikrar talak dan saat diucapkan telah tercapai akibat hukum yang dibebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah selama masa idah sejumlah 30 juta, mut'ah berupa uang sejumlah 20 juta telah terbayar sehingga ikrar talak tadi telah diucapkan oleh pemohon. Di tengah proses perceraiannya dengan Aldi Bragi, nama Ririn kerap kali dikaitkan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Jonathan Frizi dan Dena Devanka. Lantas seperti apa Ririn menanggapi kabar miring tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, dengan disahkannya perceraian Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi, seolah publik diingatkan dan membuka kembali rumor soal kedekatan aktris cantik tersebut dengan sosok Jonathan Frizi. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa Ririn kini siap kembali untuk membuka hati untuk aktor yang akrab disapa Ijong itu yang saat ini tengah menunggu putusan perceraiannya dengan Dena Devanka. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Ririn kerap kali dikait-kaitkan dengan retaknya rumah tangga Ijong dan Dena. Bahkan nama Ririn sendiri sempat dijadikan sebagai salah satu poin dalam gugatan cerai Dena lantaran dianggap memiliki hubungan khusus dengan Ijong. Lantas seperti apa Ririn menanggapi kabar miring soal orang ketiga dalam rumah tangga Ijong dan Dena
yang menyeret namanya tersebut. Dan benarkah pasca resmi menjanda, Ririn belum mau membuka hati dan memilih untuk fokus membesarkan para buah hati tercinta? Sekarang bener-bener aku nggak kepikiran apa-apa. Yang aku pikirkan hanya adalah bagaimana aku dan anak-anak ke depannya kita siap menghadapi dunia ini, kita siap menghadapi hidup ini, dan gimana anak-anak sampai besar nanti tidak kekurangan apapun. Kisah hidup pribadi itu nggak perlu diluapkan untuk menjadi konsumsi publik. Itu kan biar saya dengan Tuhan, dengan Allah yang memberikan saya kekuatan untuk bisa melewati ini semua. Support keluarga. Semoga kedepannya diberi kemudahan, kelancaran. Itu aja. Kan berdoa agar kedepannya itu justru akan lebih baik lagi keadaan. Ya, amin. Kalau orang ketiga, si Jonathan namanya artis ya. Kalau hubungan-hubungan gitu mungkin bukan sama Ririn aja. Banyak juga teman yang bareng ke Bandung misalnya, main kemana. Dan saya sudah bilang sama Dena bahwa yang begitu sebenarnya banyak harus dimaklum. Karena Ijong kan public figure. Tapi Denanya itu nggak ada per sedikit juga. Dia mau saya nggak mau sama sekali. Jadi mereka saling-saling, tidak ada yang mau mengalah satu sama yang lain. Kalau soal kedekatan namanya artis pemain ya wajar lah, namanya dekat, kayak sahabat sendiri, namanya ngobrol bareng itu aja. Kalau soal gosip itu kayaknya enggak. Itu kayaknya deket sih, banyak sih semua pemain artis kayaknya deket. Enggak cuma Ririn doang enggak. Riri tahu perjalanan kisah aku dari sebelum aku menikah juga. Sudah menemani aku di perjalanan pernikahan aku juga. Sudah tahu banyak. Mungkin intensnya di 5 tahun terakhir ini. Ya, intensnya tahu banget seperti apa. Enggan berkomentar terkait permasalahan rumah tangga Ijong dan Dena, bahkan mengaku belum siap untuk membuka hati kembali bagi Ririn memulai hidup baru bersama anak-anaknya menjadi prioritas utama saat ini. Ia juga menegaskan bahwa tidak akan pernah membatas-batasi jika suatu ketika Aldi sebagai ayah mereka ingin bertemu dengan para buah hati. Di sisi lain, perihal perceraian, Ririn pun mengungkap bahwa ia telah menjelaskan kepada anak-anaknya dengan cara terbaik dan tanpa menutup-nutupi suatu hal apapun. Lantas seperti apa sebenarnya kesiapan seorang Ririn Dwi Ariyanti untuk menyandang status janda dan single parent pasca resmi bercerai dari Aldi Bragi? Bukan keputusan sepihak untuk bercerai ini, baik dari aku juga sebenarnya sudah lama sekali ya Teh berkonsultasi dengan Teteh mengenai hal ini gitu. Jadi tentu kalau aku sudah memutuskan untuk berpisah dengan Aldi pasti memang karena aku sudah siap secara lahir batin, secara jasmani rohani berkonsultasi dengan Teteh mengenai hal ini gitu. Jadi tentu kalau aku sudah memutuskan untuk berpisah dengan Aldi pasti memang karena aku sudah siap secara lahir batin, secara jasmani rohani dengan baik-baik semuanya. Dan alhamdulillah juga buat aku yang paling penting itu kan anak-anak untuk kedepannya gitu. Dan alhamdulillah hak asuh anak ada pada aku, itu bersyukur banget ya Teh ya. Alhamdulillah. Dan tapi biar bagaimanapun juga aku dan Aldi tidak saling membatasi untuk aku tidak akan membatasi Aldi untuk kita kedepannya untuk Aldi bisa bertemu dengan anak-anak ya, kedepannya membesarkan anak-anak bersama-sama gitu. Pokoknya tetap setelah bercerai ini fokusnya adalah yang terbaik buat anak-anak. Semua yang udah lewat, semua yang udah dilalui itu jadi pelajaran hidup aja. Ikhlaskan aja semua yang tidak enak bentuknya apapun, maafkan aja. Udah sebagai manusia aku itu aja, mengikhlaskan, memaafkan, dan fokus dengan hidup aku ke depan. Pokoknya doain aja lah Ririn ya, itu jalan bisa. itu kan saya. Jadi udah cukup banget sih ini semua. Di saat Ririn dan Aldi telah resmi berpisah dengan damai, Jonathan dan Dena hingga kini pun masih terus terlibat konflik panas jelang putusan cerai mereka. Lantas seperti apa drama polemik pernikahan antara Jonathan dan Dena yang penuh dengan kericuhan bahkan saling lapor polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga komen channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Berbanding terbalik dengan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi yang menjalani putusan perceraian secara baik-baik, Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka justru diwarnai dengan penuh konflik. Terkuak bahwa keributan rumah tangga Ijong dan Dena memang sudah kerap terjadi sejak beberapa tahun silam. Bahkan di tengah menjalani proses perceraian, keduanya pun saling melaporkan ke pihak berwajib terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum akhirnya pernikahan mereka dipertaruhkan di pengadilan agama, Ijong dan Dena telah berusaha duduk bersama, namun ternyata tidak kunjung menemukan kata damai hingga saat ini. Bahkan, Ijong dan Dena akhirnya sempat mengambil jalan damai terkait permasalahan mereka dan telah sepakat mencabut laporan kepolisian sejak 9 Oktober 2021 lalu. Meskipun begitu, keduanya tetap sepakat dan yakin untuk berpisah. Sebenarnya rumah tangganya kami itu sudah tidak harmonis sejak lama banget, jauh dari sebelum 2018, 5 tahun ke belakang. Jadi sejak anak kami lahir itu kita udah sering cekcok juga gitu, karena pada saat kita lagi mau program anak nggak jadi, Denanya suka labil segala macam gitu. Jadi memang jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah, tapi secara baik-baik. Jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya, Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau, karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Puji Tuhannya anak masih belum terlalu ngerti. Saya juga berharap dari pihak sana jangan sampai amit-amit mengajarkan anak-anak untuk membuat mereka ngerti kalau ada perselisihan ini gitu. Apalagi adalah beberapa kali kejadian itu yang sangat saya sesalkan. Nanti biar kedepannya juga kita baik-baik aja berpisah, baik-baik aja berkomitmen, sama-sama tarik laporan, sama-sama komitmen supaya anak-anak jangan diajarkan gitu aja. Saya sangat menghindari banget keributan yang ada anak. Nah sekarang ini sudah ada anak bisa menyaksikan, itu sangat disayangkan. Makanya sekarang saya lebih baik menghindar. Saya juga membuka pintu, ibaratnya pintu damai. Saya juga asal diminta juga baik-baik ya. Gitu. Jadi kita akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Sayangnya, semua kedamaian itu nampaknya hanya berlangsung sementara dalam waktu singkat saja. Pasalnya jelang sidang putusan yang akan menentukan nasib rumah tangga mereka pada 17 Februari mendatang, hubungan antara Ijong dan Dena justru kembali memanas. Selain sosok Ririn yang masih terus disebut-sebut sebagai orang ketiga, beberapa waktu lalu Dena menuding Ijong berfoya-foya saat berada di Pulau Bali. Padahal menurut Beni Simanjuntak, kepergian Ijong ke sana merupakan untuk keperluan kerja yang dilakukan demi menafkahi keluarganya. Dan atas tuduhan tersebut, pihak keluarga Ijong bahkan mengancam jika akibat hal itu Ijong kehilangan pekerjaan dan Dena tidak berhenti melontarkan tudingan-tudingan tanpa bukti, mereka akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Heboh lah di WhatsApp keluarga. Heboh lah, dia juga kirim-kirim WhatsApp dari orang yang ngontrak dia, dari Country Vesta. Jadi si Dena ini terlalu mencampurin kerjaan Jonathan yang menuduh mereka hura-hura lah di Bali gitu loh. Sementara si Jonathan itu kan memang kerja. Dia dikontrak eksklusif. Jonathan, saya belum mau ini ngomong. Saya diamin aja kan. Terus adik saya bilang, "Bang,
Ijong mau ngomong, kenapa lagi itu? Gitu. Terus Ijong bilang, Ci tolonglah aku sampai nggak enak sama produsen yang ngontrak aku. Si Dena ini mengganggu-ganggu, semua ditanyain adiknya itu, ini, itu. Wah udah nggak bener ini kan. Nggak bener ini saya pikir. Ya udah saya bikin itu tadi kemarin. Maksud saya, kalau memang dia mau merusak kerja atau karirnya Jonathan, dia berbohong, saya bisa langsung tindak lanjut ke polisian. Dan itu akan saya lakukan kalau dia masih mengganggu pekerjaan si Jonathan. Kan dia kan sudah mau cerai. Ini kan prinsipnya gini, ini perkara dalam rumah tangga ya. Saya berharap semua pihak itu mendamaikan atau mencari jalan keluar, tidak memperkeruh, biar tidak ada harga diri keluarga yang tersakiti. Saya ngerasa saya jadi dimanfaatkan. Mungkin bahasanya sebagai apa ya? Boleh nggak saya bilang saya jadi kayak kambing hitam ya? Ya. Jadi untuk menutupi segala sesuatunya, mungkin yang lagi heboh ini, menutupi kesalahannya dia ini, menutupi apa yang terjadi di Polres, saya akhirnya di blow up lah sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Nah itu buat saya tuh kayaknya udah kasar banget ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu siang, sore, dan juga malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.